kasih banyak sudah mau bergabung di workshop hari ini, ya, online workshop yang bertemakan strategi manajemen risiko khususnya tingkat kesehatan bank sesuai dengan POJK 03 2022. Harapannya Bapak Ibu dari diskusi ini bisa mendapatkan pandangan tentang bagaimana sih risk based bank rating gitu ya, atau disebut sebagai tingkat kesehatan bank, terutama bagi kita yang ada di BPR maupun di BPRS. BPR Learning ini merupakan consultant and training, di mana kita bernaung di satu grup yang bernama ABM Corp. ABM Corp ini merupakan induk daripada 3 training and consulting. Yang pertama adalah Risk Corner Consulting, di mana Risk Corner Consulting ini merupakan training atau consultant and training yang fokus pada risk management. Yang kedua adalah One Point Indonesia gitu ya, di mana One Point Indonesia ini merupakan salah satu grup daripada ABM Corp yang juga bergerak di bidang training and consulting khusus untuk perbankan dengan fokus yang lebih general. Dan yang ketiga adalah BPR Learning yang fokus pada pengembangan capability daripada BPR dan BPRS. Baik, secara umum ya, kalau kita bicara tingkat kesehatan bank, maka bank itu sehat atau tidaknya. Kalau kita bicara bank sehat itu kan berarti ada ukuran gitu ya, kayak manusia lah. Manusia dikatakan sehat kalau misalnya gula darahnya di angka sekian gitu ya, kemudian denyut dan nadinya di angka sekian, kemudian dengan berat badan ideal dan sebagainya gitu, maka ini menjadi indikator bahwa bank itu atau kita dalam kondisi sehat. Demikian juga Bapak Ibu dengan BPR atau BPRS gitu, atau kita bilang perbankan secara umum. Bank ini dikatakan sehat atau tidaknya, maka kita bisa mengukur menggunakan indikator-indikator yang ada di dalam tingkat kesehatan bank. Atau secara umum kita tahu gitu bahwa bank itu pertama diukur dari profil resikonya. Bank itu bagaimana dia bisa mengabsorb, bagaimana dia bisa memitigasi resiko ya. Ini akan menunjukkan bahwa bank itu dalam kondisi sehat atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua gitu ya, bank itu dianggap sehat atau tidak dilihat dari mana? Dilihat dari kondisi governance-nya atau kondisi GCG-nya. Artinya bank ini memiliki tata kelola yang baik Bapak Ibu. Artinya bank ini memiliki satu governance yang memungkinkan bank ini berjalan dengan baik sesuai dengan koridor yang ada, itu adalah GCG atau Good Corporate Governance. Sia-sia gitu ya, bank punya kemampuan mitigasi risiko yang baik gitu kan, namun tidak memiliki tata kelola, maka bisa kita lihat bank itu akan kocar kasir deh. Itu yang kedua. Yang ketiga, bank ini dianggap sehat apabila mampu menghasilkan earning atau mampu menghasilkan pendapatan yang baik. Dari mana kita tahu dia punya pendapatan yang baik? Ya, lihat dari mana? Mungkin lihat dari rasio-rasionya gitu kan, atau lihat dari profitabilitasnya, atau kemampuan dia memproduksi laba gitu ya. Dari sumber-sumber bank di mana bank itu mendapatkan interest income gitu kan, revenue, penjualan gitu satu sisi. Dan yang kedua adalah kita tahu bahwa profit atau keuntungan bank ini selain didapatkan daripada kemampuan menciptakan revenue atau pendapatan, juga dicerminkan atau diakibatkan atau dipengaruhi juga oleh apa? Kemampuan bank dalam memitigasi atau memanage biaya atau cost gitu kan. Jadi kalau bank ini memiliki kemampuan produksi earning yang baik, maka bank dianggap sehat. Itu sudah yang ketiga. Nah, yang terakhir adalah bank ini dianggap sehat kalau memiliki modal. Nah, ini kan modal ini sebenarnya merupakan satu hal yang kudu, yang wajib dimiliki oleh perbankan sendiri. Kita tahu juga bahwa di BPR dan BPRS modal menjadi salah satu poin atau salah satu parameter atau salah satu aspek yang penting. Tingkat kesehatan bagi BPR dan BPRS, ada POJK yang dikeluarkan gitu ya, dengan nomor POJK 03/POJK 03/2022 gitu kan. Di mana ini mengatur tentang bagaimana BPR dan BPRS itu wajib untuk melaksanakan gitu ya tingkat kesehatan bank buat BPR dan BPRS. Saya Rosadi Montol gitu ya. Background saya hari ini saya adalah professional trainer and consulting gitu, dimana saya ada di BPR Learning sejak tahun 2015 sampai dengan hari ini gitu ya, dan juga di One Point Indonesia ya, saya sebagai CEO.
sejak tahun 2015 sampai dengan hari ini, dan juga di Risk Corner Consultant. Kalau kita lihat, teman-teman lihat kok tiga-tiganya ada di sini gitu. Sebenarnya saya adalah founder daripada PT Ardhya Bumi Mandiri Corp yang menjadi holding daripada tiga lembaga training ini, dan juga saya menjadi trainer on consultant di Bank BNI sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2015. Itu sekelumit gitu kan, dan pengalaman profesional saya pernah kerja di bank, Bapak Ibu. Saya pernah kerja di Bank BNI sejak tahun 95 sampai dengan 2015 saya resign gitu ya. Dan jadi kalau kita lihat total saya sudah 20 tahun pernah kerja di perbankan gitu kan, dengan berbagai macam latar belakang ya. Masuknya dari ODP analis kredit, kemudian sempat keliling cabang, dan terakhir sempat di divisi perencanaan strategis, dan juga menjadi project manager di BNI Transformasi Bisnis, di mana proyek ini merupakan transformasi daripada keseluruhan bisnis proses di BNI. Ya, 5 tahun saya menjalankan proses ini, dan kemudian setelah 5 tahun selesai proyeknya dan BNI mencapai keuntungan profit double digit gitu ya. Waktu itu kita mencapai 11 triliun keuntungan earning after tax dari 5 triliun, double gitu ya. Akhirnya saya memutuskan untuk resign dan membangun yang namanya IBM Corp yang menjadi holding daripada BPR Learning gitu kan. Tujuan daripada diterbitkannya POJK nomor 3 adalah untuk memperkuat gitu kan stabilitas sektor keuangan, khususnya untuk BPR dan BPRS. Dan juga kita tahu bahwa tujuannya adalah fokus pada 4 faktor utama ya yang masuk di dalam TKB ya, yaitu resiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan. Artinya gitu ya, OJK dalam hal ini regulator ingin supaya BPR dan BPRS lebih fleksibel gitu ya, dan adaptif dengan tantangan yang baru gitu. Kita lihat Bapak Ibu, kalau hari ini gitu ya, tantangannya sudah semakin banyak. Kalau dulu, zaman dulu, sebenarnya kalau kita lihat faktor resiko atau kondisi dunia usaha gitu ya, lebih banyak menghantam di sektor resiko kredit. Kalau kita tahu ya kan, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi terkait dengan resiko, kita tahu bahwa ada beberapa resiko gitu ya. Ada kredit, operasional gitu kan, kemudian likuiditas, strategik, hukum, dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari masa ke masa ya, zaman dulu Bapak Ibu ya, yang namanya risiko perbankan itu mostly atau paling banyak adalah risiko kredit gitu kan. Artinya bank-bank itu dihadapkan dengan ancaman pemberian kredit yang menghasilkan NPL gitu kan. Artinya kita memberikan kredit, uncertainty atau ketidakpastian itu cukup tinggi pada saat itu gitu ya. Dimana ketika kita kasih kredit cuma 2 ya, lancar atau macet kan, seperti itu gitu kan. Namun sejalan dengan beriringnya waktu Bapak Ibu, perbankan, konsep manajemen risiko perbankan secara modern semakin dewasa gitu ya dalam menghadapi berbagai macam risiko yang ada ya. Sehingga kita lihat dari regulasi yang ada, baik regulasi global ya yang dikeluarkan oleh Basel, ada Basel 1, Basel 2, Basel 3 gitu ya. Risiko-risiko seperti ini semakin hari semakin bisa termitigasi gitu kan. Risiko kredit katakanlah, sepanjang kita memberikan kredit dengan baik dan benar, dengan mempertimbangkan faktor-faktor aspek, misalnya aspek keuangannya, aspek marketingnya, aspek produksi, aspek manajemen, dan sebagainya, maka hampir dipastikan bahwa kredit itu dalam kondisi termanage dengan baik. Belum lagi kita bicara tentang first way out dan second way out gitu kan. Artinya ketika kita kasih kredit, kita mempertimbangkan repayment capacity gitu kan. Artinya kita yakin gitu ya bahwa debitur yang kita berikan pembiayaan itu memiliki kemampuan untuk membayar kembali yang namanya repayment capacity. Itu first way out. Artinya pembayaran kredit atau pengembalian angsurannya itu berasal dari apa? Sumber-sumber pendapatannya dia, apakah dia konsumtif atau produktif, kan begitu. Kalau dia konsumtif, maka dilihat berapa monthly income-nya dia, itu kan sumber pendapatan. Kalau dia produktif, dilihat dari hasil usahanya dia, itu pendapatan, ya kan, atau sumber pendapatan yang kita sebut dengan first way out. Yang kedua gitu ya, manajemen risiko modern sudah mempertimbangkan yang namanya second way out, Bapak Ibu. Artinya apa gitu ya? Kalaupun misalnya first way out yang tadi akhirnya gagal gitu ya, atau kemampuan membayar kembali dia dari sumber-sumber pendapatan dia, sumber income dia itu gagal,
dan dia tidak mampu atau dia melakukan default, maka kita masih punya yang namanya apa? Kita masih punya yang namanya jaminan. Itu kan second way out. Nah, hal seperti itu yang kemudian sudah terjadi gitu kan. Artinya bahwa perbankan atau manajemen risiko modern sudah semakin dewasa dalam mengantisipasi kondisi kemungkinan terjadinya default. Tapi itu zaman dulu Bapak Ibu gitu kan. Kalau kita bicara risiko kredit, maka itu sudah, kalau saya bilang gitu, risiko yang paling lama, yang paling tradisional yang dimiliki oleh perbankan adalah risiko kredit. Tapi coba lihat hari ini Bapak Ibu, bahwa yang namanya risiko itu sudah semakin canggih Bapak Ibu. Ya kan, saya sedikit cerita tentang risiko. Ya kan, pada tahun 2008 Bapak Ibu ya, kita tahu ada satu kondisi yang terjadi di Amerika. Namanya adalah Lehman Brothers. Bapak Ibu pernah dengar yang namanya risiko atau krisis Lehman Brothers yang terjadi di Amerika gitu ya. Itu ada satu investment banking yang gede di Amerika gitu ya, yang usianya sudah ratusan tahun ya, sejak tahun 1800-an gitu ya sudah ada. Dalam sekejap gitu hancur itu Bang. Kenapa? Karena terjadinya krisis atau terjadinya risk event, kondisi yang memicu bank tersebut tidak mampu untuk menghadapi ketika terjadinya redemptions, ketika terjadinya penarikan dana yang besar-besaran oleh nasabah. Nah, kemudian dilakukanlah Basel atau lembaga yang menggawangi manajemen risiko secara global melakukan kajian lagi Bapak Ibu. Kenapa kok bisa ya kan investment banking yang besar di Amerika dan kemudian menjalar ke Eropa dan kemudian menjalar ke seluruh dunia tumbang secara sekejap. Rupanya ya ada resiko lagi yang belum di manage oleh Basel katanya kan. Apa? Resiko likuiditas. Apa tuh risiko likuiditas? Risiko likuiditas adalah risiko ketika bank tidak mampu menyediakan likuiditas ketika terjadi penarikan oleh nasabah. Nah, kemudian diterbitkanlah ketentuan Basel III namanya Bapak Ibu. Nah, Basel III itu apa gitu kan? Basel III itu adalah dikenal dengan Liquidity Management Framework. Kalau Bapak Ibu lihat, ada yang iseng-iseng atau mau mempelajari namanya Basel III, ada dua hal yang dibahas, yang diperkuat di situ. Yang pertama adalah kekuatan manajemen risiko likuiditas. Kenapa demikian gitu ya? Karena kasus Lehman Brothers yang terjadi di Amerika membuktikan bahwa bank berhadapan dengan exposure risiko likuiditas yang besar. Gitu. Ini penting Bapak Ibu. Ya kan? Berikutnya lagi adalah apa? Ternyata bahwa yang namanya risiko ini ya harus di-cover oleh dua hal. Saya akan jelaskan nanti. Yang pertama pencadangan, yang kedua dengan modal gitu kan. Nah, sehingga di dalam Basel III diaturlah tentang permodalan gitu kan. Bahwa bank harus memiliki modal yang cukup untuk bisa mengabsorb risiko yang potensi terjadi. Dari cerita yang saya sampaikan ini Bapak Ibu, dari tradisional risk yang saya sampaikan tadi, yang saya bilang bahwa tradisional risk perbankan adalah risiko kredit. Dari dulu yang namanya risiko perbankan dikenal namanya risiko kredit Bapak Ibu. Ketika bank memberikan pembiayaan, maka ada kekhawatiran gitu kan. Once teman-teman ya BPRS memberikan kredit, pertanyaan cuma satu, ini duit balik apa enggak kan begitu kan. Kalaupun balik berapa lama? Tapi yang saya sampaikan tadi bahwa manajemen risiko modern sudah cukup dewasa menghadapi risiko kredit. Muncul lagi risiko likuiditas Bapak Ibu. Nah, Basel III pada tahun 2008 sampai 2010 mengatur bahwa bank harus concern, termasuk teman-teman BPR nih, semua BPRS harus concern dengan apa? Bagaimana kita mengelola likuiditas yang baik nanti kan. Panjang lagi kalau kita cerita likuiditas gitu kan. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita sudah jarang mendengar yang namanya bank collapse karena likuiditas. Betul, jarang. Kenapa? Karena udah begitu banyak aturan OJK yang mengatur tentang bagaimana bank harus mengelola likuiditas dan permodalan kan begitu. Tapi muncul lagi risiko ya, namanya risiko digital Bapak Ibu. Ada di sini yang concern dengan risiko digital nggak Bapak Ibu? Kenapa? Hari ini gitu ya, perbankan itu sudah masuk ke era digital. Apa tuh digital ya? Artinya interaksi antara bank sebagai penyedia jasa dengan customer sudah tidak menggunakan physical touch lagi gitu kan. Sudah jarang Bapak Ibu ya. Zaman kami dulu gitu ya, orang bertransaksi dengan bank harus datang fisik ke bank, lakukan penarikan, setoran gitu kan.
Kemudian berkembang lagi teknologi ATM, tetap mesti datang Bapak Ibu, ya kan? Tapi hari ini nggak seperti itu lagi, ya. Risiko digital, di mana ya antara nasabah dengan bank dengan bank yang lain dengan institusi keuangan, semua itu terhubung secara digital Bapak Ibu, dan itu sifatnya virtual. Keren banget, gila banget kalau saya bilang. Terhubung secara virtual. Artinya hari ini, kalau saya adalah orang yang punya kemampuan digital Bapak Ibu, bisa masuk mengakses apa? Mengakses server bank-bank yang ada. Itu kan gila namanya kan. Sehingga apa? Risiko digital yang ada ini memberikan exposure potensial risk yang semakin besar buat kita Bapak Ibu. Coba saya tanya di teman-teman di sini, apakah hari ini sudah ada nggak yang pernah mengalami risiko digital? Ya kan? Bank-bank buku 4, bank-bank BUMN, hampir semua sudah pernah mengalami itu Bapak Ibu. Sebut saja Mandiri, sebut saja BRI, BSI, BNI, gitu. Belum bank-bank buku 3 gitu kan, banyak asetnya di atas 100 triliun, ya kan, Bank DKI, wah, hampir semua sudah pernah. Kenapa? Karena ya mau nggak mau gitu, hari ini perbankan itu harus masuk ke era digital. Nah artinya, once kita komit untuk masuk pada bisnis digital, secara tidak langsung kita sudah membuka diri kita dengan apa? Dengan akses yang ada di luar. Ya kita sebut aja hackers gitu kan. Mereka bisa bekerja di dalam senyap, kita tahu-tahu kita tanpa kita sadari mereka sudah ngobrak-abrik server kita, kan ngeri. Nah, saya nggak begitu paham tentang kerja hacker Bapak Ibu. Cuman saya lihat dari sisi manajemen risikonya, bahwa risiko digital itu nyata adanya Bapak Ibu. Pertanyaan saya adalah, apakah risiko digital yang kita hadapi hari ini merupakan puncak daripada risiko yang ada di era modern ini? Enggak, Bapak Ibu. Kita hari ini mengagung-agungkan digital banking. Kita lupa bahwa di depan kita ada namanya artificial intelligence. Ada kecerdasan buatan gitu kan. Hari ini sudah sangat canggih sekali. Coba Bapak Ibu bayangkan 10 tahun lagi dari hari ini, seberapa cerdas artificial intelligence yang ada. Nah, AI. Iya kan? Betul Pak. Seberapa cerdas artificial intelligence yang ada Bapak Ibu. Contoh, kalau Bapak Ibu hari ini tidak paham coding, sebagai seorang programmer IT, nggak paham coding, kita bisa minta tolong sama AI, tolong buatkan saya coding untuk bikin bla bla bla. Ya kan, bisa kan? Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Kita tinggal perintahkan, tolong buatkan coding, ya kan? Artinya, hampir semua orang di dunia hari ini punya akses terhadap artificial intelligence. Sekarang kalau saya misalnya punya niat jahat 10 tahun yang akan datang, dengan kemampuan AI yang luar biasa pinter, saya bilang, tolong buatkan akses saya untuk masuk kepada server bank A. Bisa nggak kira-kira? Ada yang bisa jawab nggak? Saya rasa bisa. Karena AI itu, artificial intelligence, itu adalah satu tools yang kita tidak pernah bayangkan kepintarannya. Mungkin ya, dia punya kepintaran tuh berkali-kali lipat, bahkan beratus-ratus kali, mungkin beribu-ribu kali lipat dari kepintaran seorang Einstein. Tolong buatkan coding, ya kan, untuk melakukan hack kepada bank ini untuk memindahkan. Bisa secara AI, artificial intelligence, bukan kita yang melakukan. Kita hanya memberikan perintah Bapak Ibu. Apa maksud saya menjelaskan ini Bapak Ibu? Bahwa perbankan hari ini berhadapan dengan risiko yang semakin tak terpikirkan sebelumnya Bapak Ibu, ya kan? Saya tidak menakut-nakuti bahwa ini kenyataan gitu ya, bahwa sekarang kita ada di era modern, di era artificial intelligence gitu ya, di era virtual gitu, yang bahkan seseorang bisa memindahkan uang dari ujung dunia tanpa mereka tahu siapa, dalam kondisi senyap. Nah, apa poin saya di sini? Poin saya di sini adalah bahwa kita sebagai institusi keuangan menghadapi risiko yang semakin tak terpikirkan, atau kita berhadapan dengan tantangan digital hari ini. Kalau kita bicara hari ini, kita berhadapan dengan tantangan digital, tetapi nextnya Bapak Ibu ada kemungkinan risiko-risiko baru yang nggak pernah terpikirkan. Nah, oleh sebab itu ya, OJK perlu menekankan kembali Bapak Ibu bahwa kita harus memikirkan yang namanya tingkat kesehatan bank gitu kan, yang berfokus pada 4 faktor utama, yaitu pertama, bank yang sehat adalah bank yang mampu mengelola risikonya dengan baik.